Saya Yulia Tipkaziliu dari kelas 12 IPA 2. Shalom. Di sini saya akan membawakan khotbah tentang krisis identitas. Sebelumnya mari kita satukan hati kita ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu. Sebentar lagi hamba akan membagikan firman Tuhan tentang krisis identitas. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan memakai untuk memberkati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di sini kita akan membahas tentang krisis identitas. Saya mengambil ayatnya dari Yesaya 41 ayat 10 yang bunyinya demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebelumnya saya akan membahas tentang krisis identitas. Apa itu krisis identitas? Krisis identitas adalah kondisi ketika orang merasa tidak yakin mengenai siapa dan apa dirinya. Hal ini dapat terjadi setelah ia mengalami perubahan besar dalam hidupnya atau karena faktor usia. Saya akan memberikan contoh bagaimana gaya hidup youth zaman now di daerah krisis identitas ini. Yang pertama, biasanya anak muda sekarang ketika mau makan sangat dominan untuk memotret dulu, memotret makanan, kemudian memposting, bukan malah berdoa. Jadi ini adalah kebiasaan yang sudah dilakukan anak muda zaman sekarang di masa krisis identitas sekarang. Kemudian game mania. Game ini sangat populer di kalangan anak-anak kecil, anak-anak remaja, dewasa, bahkan juga orang tua. Jadi diperkirakan mulai dari umur 3 tahun ke atas itu sudah sangat berkutat dengan ponselnya masing-masing. Mereka sudah memberikan waktu mereka untuk ponsel daripada mereka harus melakukan hal positif lainnya. Kemudian ada di mana-mana selalu selfie, cekrek, cakep upload, kalau jelek ya dicekrek lagi. Kemudian di sini menceritakan tentang bagaimana habits anak zaman now yang sangat ingin terlihat populer di media sosial. Kemudian ada narkoba, tawuran, mabuk-mabukan. Ini sudah sangat sering kita dengar di usia anak remaja sekarang. Bahkan narkoba ini tidak sedikit yang menggunakan. Banyak anak-anak remaja yang mungkin merasa kehilangan, baik dia berada di rumah, di dalam keluarganya, di dalam pendidikannya mungkin, atau di dalam pekerjaannya. Dia merasa dirinya tidak berguna, dia merasa dirinya hilang arah, sehingga dia memilih jalan-jalan yang untuk membuat dirinya semakin terjerumus seperti narkoba, tawuran, dan mabuk-mabukan di klub, seperti itu. Kemudian bullying, ini sangat familiar di kalangan manapun. Jadi bahkan anak sekolah zaman sekarang pun tidak segan-segan membuli, bahkan itu bully yang dibawa sebagai candaan, bukan lagi membawa perasaan serius. Tetapi ini tetap tidak boleh dilakukan karena ini adalah semacam kekerasan terhadap mental seseorang, karena tidak semua orang bisa menahan bullying tersebut. Kemudian gaya berpacaran yang mungkin saat ini sering kita lihat, ada perempuan yang mencium ketiak pacarnya atau bahkan sebaliknya. Jadi hal ini sangat tidak lazim ya untuk kita dengar, tapi inilah yang sekarang kenyataannya. Kemudian anak-anak muda yang bermain TikTok itu juga bermain TikTok memperlihatkan tubuhnya, bahkan juga mengucapkan hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan, seperti kata-kata kotor, tetapi itu mereka sebar di media sosial. Itulah yang terjadi saat ini yang membuat anak-anak remaja sekarang memiliki krisis identitas. Kemudian, bagaimana cara kita mengatasi krisis identitas ini? Hal ini sudah terlihat tadi di Yohanes 41 ayat 10. Di dua kata pertama yang bunyinya janganlah takut. Takut di sini berasal dari bahasa Ibrani yaitu yare, artinya jangan memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan, apalagi sampai kita gemetar oleh ketakutan. Saat ketakutan menguasai kita, sampai kita merasa gemetar, dan kita tetap memposisikan diri kita untuk tetap berada dalam posisi itu, maka kita salah. Kita harus menghindari intimidasi itu, kita harus memecahkan intimidasi itu untuk menjadikan kita
lebih berani ke depannya. Kemudian ada lagi kata jangan bimbang. Di sini bimbang berasal dari kata bahasa Ibrani yaitu sa'a, yang artinya jangan gampang kecewa pada Tuhan. Selain itu, sa'a juga berarti menjadi redup dalam keyakinan. Kemudian, kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan dan kebimbangan? Ada di ayat 10 juga yang tadi. Yang pertama, karena aku menyertai engkau. Allah menyertai engkau. Kita tidak boleh bimbang karena Allah menyertai kita. Kita tidak boleh takut karena kita tahu Allah menyertai kita. Yang kedua, aku ini Allahmu. Kita punya Allah yang hebat. Kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Yang ketiga, aku akan meneguhkan engkau. Allah akan meneguhkan iman kita kalau kita mau berserah kepadanya. Yang keempat, aku akan menolong engkau. Allah akan menolong kita sebagaimana kita tetap mau meminta kepadanya. Ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dan jika kita juga berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Yang kelima, Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Di saat kita percaya, disitulah ada kuasa mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam kita. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan untuk kita semua. Terima kasih. Shalom. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan sharing firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.